Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah kita tidak henti-hentinya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang tidak henti-hentinya kita terima, termasuk nikmat kita bisa hadir di masjid kita untuk sholat asar secara berjamaah, dan nikmat kita bisa hadir di majelis ilmu pada sore hari ini. Salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut beliau bersama. Alhamdulillah, pada sore hari ini seperti biasa di pekan keempat di setiap bulannya kita takluk kita di sore hari. Insyaallah kita akan mentadabburi Al-Quran yang mudah kita bisa memahami, tentu kita nanti bisa mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran insyaallah. Seperti biasa sebentar seperti di akhir sesi kita buka tanya jawab untuk memperdalam apa yang disampaikan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ba'da billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang sama-sama berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tak henti-hentinya memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat lahir, nikmat batin yang tidak bisa kita hitung-hitung jumlahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung daripada nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Alat secanggih apapun yang kita pakai, maka kita tidak akan mampu menghitung begitu banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Zahiran wa batinan, baik yang lahir maupun yang batin. Dan nikmat yang paling besar yaitu adalah nikmatul Islam wal iman. Nikmat Islam, nikmat iman. Yang tentunya nikmat itu kita tidak bisa beli, tetapi karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga kemudian nikmat ini yang senantiasa mendorong kita menjadi motor di dalam diri kita untuk kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang sholat asar berjamaah, setelah itu kita duduk-duduk untuk mendengarkan taklim, pengajian, ya. Itu tentunya karena adanya iman di dalam diri kita. Kalau kita tidak memiliki iman, ya, atau iman kita mungkin lagi turun, ya, maka kita tidak bisa dengan baik melakukan daripada kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentunya salam dan selawat juga tentunya kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita, termasuk kepada keluarga beliau, seluruh sahabat-sahabat beliau, kepada kaum muslimin yang senantiasa berjalan di atas jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagai seorang muslim kita harus memiliki visi di dalam kehidupan kita. Karena visi inilah yang menjadi cita-cita kita, yang dimana bisa memotivasi kita untuk sampai kepada apa yang kita ingin capai tersebut. Orang yang tidak memiliki visi, tidak memiliki cita-cita, ya, tentunya tidak atau kurang memiliki motivasi untuk menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Sama dengan institusi, lembaga, ya, organisasi, ya. Ketika dia tidak memiliki visi dan misi, maka tentunya akan mengalami perkembangan yang lambat, ya, atau kemudian stagnasi, dan bisa saja nanti suatu ketika akan bubar, ya. Maka itu pentingnya ada visi untuk kita capai, target kita ingin capai, ya. Nah, begitu juga kita sebagai seorang muslimah, ya, bahkan juga termasuk dalam mungkin kita bawa ke konteks keluarga. Sebenarnya visi itu sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya. Begitu juga misinya juga, ya. Visi tentunya adalah target yang kita ingin capai, misi adalah jalan yang kita tempuh untuk sampai kepada target tersebut, ya. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggambarkan yang semestinya menjadi visi, ya, cita-cita seorang muslim itu, ya, atau keluarga muslim, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini tentunya kalau kita merenungi, inilah menjadi harapan kita, inilah menjadi cita-cita kita, inilah menjadi target hidup kita secara umum kaum muslimin. Bahkan itu yang kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap doa kita biasanya di bagian terakhir ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang, ya, memohon, meminta kepada Allah, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, ya, atina fid dunya hasanah, berikanlah, ya, karuniakanlah kepada kami itu fid dunya hasanah, kebahagiaan hidup di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan hidup di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami, bebaskanlah kami dari siksa api neraka.
Ini kita punya target, ini kita punya cita-cita. Ya. Ketika kita bertanya kepada seorang, ya, Anda hidup di dunia ini untuk apa? Ya. Apa targetnya? Ya. Pasti, ya mungkin kalau secara materi mengatakan saya mau punya ini, punya itu dan seterusnya. Yang ujungnya sebenarnya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, ya. Untuk mendapatkan kesenangan, ya. Kebahagiaan. Dan kita juga seorang muslim seperti itu, ya. Yang diminta kepada Allah adalah as-sa'adah di dunia, kebahagiaan hidup di dunia. Kita minta kepada Allah, ya atina fid dunya hasanah, ya Allah karuniakanlah kepada kami adalah karuniakanlah kepada kami itu kebahagiaan hidup di dunia. Dan begitu juga yang kita minta, ya, yaitu kebahagiaan hidup di akhirat. Nah, ini yang paling besar tentunya, ya. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah untuk dijauhkan dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada manusia tidak memiliki visi ini, target ini, boleh kita katakan rugi, ya. Dia punya kehidupannya di dunia. Apalagi kalau dia seorang muslim, jelas punya iman, ya, punya keyakinan tentang Islam ini, maka dia harus kembali kepada ayat ini, bahwa visi, ya, cita-cita, target hidup kita di dunia untuk kehidupan yang bahagia, di akhirat bahagia, ya. Karena kalau kita mengkategorikan manusia itu dunia akhirat itu ada 4 golongan. Ada orang bahagia di dunia, celaka di akhirat, sengsara di akhirat. Ada orang, ya, di dunia sengsara tetapi bahagia di akhirat. Ada orang yang sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Nah, ini rugi, ya, rugi betul. Di dunia sudah sengsara, di akhirat juga sengsara, ya. Ada orang yang di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Ini yang paling ideal. Ini yang paling ideal, yang paling terbaik. Itulah yang termaktub di dalam doa kita. Inilah orang-orang yang beriman dengan benar, ya, dan mendapatkan karunia kebahagiaan hidup di dunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi tingkatan yang kedua, ya, yang ini yang ideal. Yang tentunya yang kedua itu adalah, ya, dia mendapatkan kesengsaraan di dunia tetapi kebahagiaan di akhirat. Dia orang beriman tetapi, ya, dalam kehidupan dunia mungkin istilahnya dari segi materi, ya, kita lihat, ya, mungkin kehidupannya ya pas-pasan atau kemudian kekurangan, tetapi dia tetap rajin untuk menjaga keimanannya, menjaga ibadahnya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara materi, secara lahir kita lihat menderita, tetapi secara batin sebenarnya dia adalah termasuk orang yang bahagia. Ya. Ada orang yang seperti itu, kita lihat, ya, profesinya mungkin kita lihat cuma tukang ojek, ya. Dia cuma ya, biasa dulu kita katakan tukang becak, atau kemudian dia tukang batu dan seterusnya, tetapi luar biasa dia menjaga ibadahnya. Setiap waktu sholat, dia tinggalkan pekerjaannya untuk kemudian dia beribadah. Di situ mendapatkan kebahagiaan di situ. Ya. Surganya hatinya di situ, kebahagiaan di situ. Ketika dia meninggalkan aktivitasnya, kemudian dia menghadap kepada Allah, dia akan merasakan kebahagiaan, ketentraman. Ya. Saya tulis lagi tadinya, ya, boleh mengatakan, barang siapa yang tidak mendapatkan, ya, atau tidak merasakan surga dunia, maka mustahil dia akan merasakan surga akhirat. Surga dunia yang boleh maksud tentunya bukan karena punya istana, ya, punya kendaraan yang mewah, ya, punya istri, keluarga yang gagah-gagah, cantik-cantik, bukan. Tentunya adalah as-sa'adah, kebahagiaan di dalam hati karena keimanan.
Itulah surga dunia yang kita rasakan pada orang-orang. Kita merasa tenang, tentram, bahagia ketika kita beribadah. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau renungi, coba kalau kita melakukan suatu bentuk ibadah apa saja, kalau kita betul-betul ikhlas merenungi, maka Allah mengakukan, memasukkan ke dalam hati kita adalah kebahagiaan. Tadi kita sholat, kita merasakan kebahagiaan. Kita bersedekah, membantu orang, Allah memasukkan kebahagiaan pada diri kita. Di samping juga kebahagiaan orang yang kita bantu itu, ya. Jadi kebahagiaan dunia, ya, itu yang ada di dalam hati kita, dalam diri kita, karena iman yang ada dalam diri kita. Ya. Karena itu juga disebutkan oleh Allah, ya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ketenteraman, ketenangan, kebahagiaan di dalam hati. Ya. Dengan ibadah kepada Allah itulah yang kita rasakan. Itulah surga dunia itu sesungguhnya, ya. Surga dunia di mana dia Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus membangun kembali itu, ya. Bahwa visi hidup kita adalah yaitu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, masuk surga, ya. Jadi jangan kita punya cita-cita yang rendah, ya, hanya mendapatkan kemewahan dunia saja. Yang paling target kita utama adalah itu adalah al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala di Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ujung doa itu tersebut tadi adalah wa qina adzabannar, ya Allah, ya, selamatkanlah kami, bebaskanlah kami dari siksa api neraka. Nah, itu visi kita, ya, masuk ke dalam apa? Surga dunia, surga akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Nah, jalannya tadi atau visinya kita, bagaimana cara menempuhnya, ya, kita menjalankan amanah tugas misi tersebut yang telah ditugaskan oleh Allah kepada kita, ya. Itu yang kita sebutkan di mukadimah tadi, yaitu firman Allah pada surah Az-Zariyat, dalam surah Az-Zariyat ayat 56, ayat yang sudah kita hafal, ya, sering kita dengarkan. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini jadi itulah misi kita, ya, ibadah, ya. Jadi ibadah dengan ibadah kepada Allah yang ditugaskan Allah kepada kita, ketika kita menjaga dengan baik tersebut, itulah yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga, ya, surga dunia dan surga akhirat, kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Ya. Itulah yang akan mengantarkan kita. Maka orang yang menyepelekan tugas itu, misi itu, ibadah itu, dia akan tidak kesampaian. Kalaupun dia merasakan kesenangan, kebahagiaan, itu sebenarnya adalah kebahagiaan, kesenangan sifatnya sementara saja, ya, sifatnya semu saja, di dunia saja dia rasakan, ya, dia tidak akan sampai merasakan di negeri. Dan misi ini kita harus lakukan terus sampai kemudian kita meninggal, ya. Sebagaimana firman Allah, ya, di dalam Al-Quran, ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, beribadah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu sampai kemudian datangnya al-yaqin. Ya. Hatta ya'tiyakal yaqin. Ya. Al-yaqin yang di sini yang dimaksud adalah al-maut, kematian tentu. Karena sesuatu yang pasti itu adalah kematian, ya. Ada yang meragukan tentang kematian? Tidak ada, kan? Ya. Setiap hari kita melihat, mendengarkan kematian. Apalagi sekarang di media sosial, entah di Facebook, Instagram, atau kemudian di grup WhatsApp, ya, kita lihat ada lagi meninggal. Mungkin orang tuanya teman kita, ya, keluarga kita, atau mungkin keluarga kita, ya, masuk lagi postingan meninggal di bulan, ya.
Jadi al-yakin, suatu yang pasti dan tidak ada keraguan bagi kita, itu adalah al-maut, kematian. Kematian. Maka Allah mengatakan sembahlah, beribadahlah kepada Tuhanmu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian. Itu lebih kita. Ya. Kita terus beribadah kepada Allah sampai kematian. Ya. Kalau dalam ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Dan janganlah kalian meninggal mati, ya, sampai kemudian, ya, meninggal mati melainkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah berapa ayat, ya, menjadi pengingat bagi kita yang ayat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang menjadi juga tadabbur kita pada sore hari ini, yaitu terkait dengan cita-cita kita ini, misi kita ini, ya, harapan kita ini, yaitu surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya. Ayat ini juga sering kita dengarkan, ya, mungkin juga biasa dikaji. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Tahrim ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ini terkait tadi dengan visi kita, ya, bahwa kita mau bahagia hidup di dunia, di akhirat, dan diselamatkan dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dimulai dengan seruan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Qur'an, ya, yaitu banyak ayat, ya, yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, seruan kepada orang-orang yang beriman. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika dibacakan ayat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para sahabat itu ketika dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, mereka memasang kupingnya, pendengarannya baik-baik. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu ada informasi penting yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu perintah atau larangan. Coba kalau kita mengaji, kita mendapati ayat ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan situ, ya. Coba tadabburi, perhatikan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat itu dan apa yang dilarang oleh Allah, atau apa yang dilarang oleh Allah dalam ayat. Tentunya kalau perintah adalah kesiapan kita untuk menjalankan perintah tersebut, karena Allah yang menyeru kita, ya. Allah yang menyeru kita. Jangan kemudian seruan Allah, ya, kita tidak perhatikan, tetapi seruan pimpinan kita, ya, orang tua kita, ya, itu lebih kita perhatikan, ya. Biasakan seperti itu. Mungkin kita pegawai, kita anak buah, ya. Kalau pimpinan kita menyeru, ya, ada perintah tertentu, kita perhatikan betul, ya. Kerjakan ini dan seterusnya, ya. Atau kemudian orang tua kita, ya, tentunya selama seiring, ya, tentunya kita tidak bertentangan sebenarnya, ya. Tetapi tentunya adalah perintah Allah menjadi hal yang kita betul-betul harus perhatikan, ya. Karena Allah yang memerintahkan kita, ya, untuk taat kepada kedua orang tua kita, ya. Jadi kita perhatikan, oh ini perintah Allah Subhanahu wa taala, oh ini larangan Allah, ya. Kita perhatikan betul, ya. Nah, itu yang pertama, ya. Ketika ada
ayat yang kita baca, ya kita lalui ketika kita baca Al-Quran, dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan betul-betul. Ya, apa perintah Allah di situ atau apa larangan Allah di ayat itu. Perintah untuk kita jalankan, larangan untuk kita jauhi. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang benar imannya, si Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah taala, ketika mengumpulkan ayat-ayat yang dimuliakan ya ayyuhalladzina amanu, beliau sering menyampaikan di awal itu bahwa kenapa Allah memanggil, menyeru orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman itulah yang hatinya hidup. Dan hati yang hidup itulah yang bisa merespon perintah. Ya, istilahnya kita kalau orang itu lagi melek, lagi terjaga, ya hidup, kita kasih perintah ya dia bisa kerjakan. Ya. Kita larang dia bisa menjauhi. Maka orang beriman seperti itu. Orang yang beriman itu hatinya hidup, siap menerima perintah, siap diperintah, siap dilarang. Tapi orang-orang yang kafir, ya, orang-orang kafir itu kata beliau adalah orang yang mati, ya, hakikatnya mati. Apanya mati? Hatinya mati. Jadi ada orang yang secara fisik berjalan ke sana kemari, tapi hakikatnya mati. Siapa itu? Orang-orang kafir. Khatamahullahu ala qulubihim. Allah sudah menutup rapat daripada hatinya. Dia mati. Tentunya karena diri mereka sendiri yang buat mati hatinya. Ya. Mereka tidak memperhatikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermaksiat kepada, mereka kufur, kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya mati. Ya. Kita bacakan ayat saja mereka tidak mendengar, ya. Mereka tidak merespon, ya. Karena memang tidak mau merespon daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, memerintahkan kepada setiap diri kita, ya. Yaitu Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Menjaga tentunya maksudnya adalah menjauhkan diri kita dari api neraka. Sebagaimana tadi kita punya doa, kita punya cita-cita, minta kepada Allah supaya dijauhkan dari api neraka. Anfusakum, diri-diri kalian. Nah, jadi yang paling pertama itu kita perhatikan diri kita, ya. Masing-masing diri kita memperhatikan diri kita untuk menyelamatkan diri dari siksa api neraka. Nah, tentunya orang yang dekat dengan kita adalah keluarga. Setelah diri kita juga perhatikan keluarga kita. Kita sebagai suami ingat kita punya istri, ingat kita punya anak-anak, ya. Bagaimana kita juga senantiasa punya pikir, ya, risau untuk, ya, bukan diri kita saja mau selamatkan, tapi keluarga kita juga. Allah perintahkan itu anfusakum wa ahlikum nar. Walaupun dari satu sisi iman itu tidak bisa diwarisi. Ya, yang memberikan iman itu kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tetap diperintahkan untuk menyampaikan, yaitu risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan di dalam kisah-kisah dalam Al-Quran, ya. Bahkan ada nabi yang anaknya, istrinya kufur, tidak beriman. Sekiranya iman itu bisa diwarisi, bisa ini, ya, istri anak bisa beriman. Tapi seperti itu telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu kesyukuran kita cuma berusaha saja, ya. Bagaimana supaya kalau kita sebagai ayah, bagaimana supaya ibu, ya, istri kita, ya, anak-anak kita itu adalah juga beriman. Kita arahkan saja.
mengajak mereka, membimbing mereka, mengarahkan mereka. Kalau mereka merespon dengan baik dan mengikuti, luar biasa lah, syukur. Ya. Karena ada nabi, ya istri anaknya tidak bisa mengikuti jejaknya. Ya. Bukan berarti nabi itu gagal, bukan. Karena dia sudah menjalankan itu tadi itu, sudah mendakwakan, menyampaikan, mengingatkan, ya. Mereka yang tidak merespon ya, dengan baik ya, mereka betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW juga beliau bersabda, "Ibda bi nafsi", mulai dari diri. Ya, mulai dari diri Anda. Kebaikan itu kita mulai dari diri. Baru kemudian yang lainnya, orang yang dekat dengan kita. Kembali, anfusakum wa ahlikum, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari. Jadi diri dulu baru ke orang lain. Orang lain terdekat dengan kita adalah keluarga kita. Ya. Ini sebenarnya sama konsepnya penyelamatan jiwa di pesawat itu. Ya. Kalau kita biasa naik pesawat, ketika mau terbang, ya sebelum terbang itu sambil biasa kadang sudah mulai jalan, ya pramugari atau pramugara sudah mulai yaitu sudah mulai memberikan informasi penyelamatan kepada kita, ya bagaimana kalau misalnya kondisi di air, bagaimana pasang air pelampung, ya. Termasuk misalnya kehabisan udara itu. Kalau kehabisan udara itu adalah diarahkan itu yang paling pertama kita dulu. Nanti setelah kita, kalau ada anak bayi kita, anak kita, baru kemudian anak kita. Itu kan itu. Mulai diri kita, baru kemudian selanjutnya. Ya. Penyelamatan diri kemudian yang selanjutnya. Wa anfusakum wa ahlikum. Nah, jamaah yang diapun Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini juga menunjukkan bahwa bagaimana kita punya visi itu di samping diri kita, ya keluarga kita, kaum muslimin itu bisa masuk ke dalam surga. Itu sebenarnya dakwah itu. Ya. Mengajak, ya untuk kita bagaimana bersama-sama bisa masuk ke dalam surga, terselamatkan dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi visi sebagai muslim juga sebagai keluarga muslim. Jadi alangkah bahagianya kita kalau dua-duanya ya menjaga ibadahnya, rajin ikut pengajian, suami ikut pengajian, istri ikut pengajian, luar biasa ya. Suatu kebahagiaan. Berarti keluarga ya sudah ada di situ, ada cahaya iman ya. Anak-anak kita juga dan seterusnya ya dalam penjagaan ibadah mereka juga mereka perhatikan. Nah, di dalam surah At-Tur ayat 21 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu penggambaran tentang bahwa orang-orang beriman itu ketika juga keluarganya ya, anak cucunya juga mengikuti jalan mereka, maka dia nanti bisa dia sama-sama masuk ke dalam surga. Dalam surah At-Tur ayat 21, Allah SWT berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahim." Allah berfirman, "Walladzina amanu", dan orang-orang yang beriman ya. Dan orang-orang yang beriman kemudian wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Kemudian anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Ya. Orang tuanya beriman, ya, bapak ibunya beriman, kemudian anak cucunya juga mengikuti jalan keimanan tersebut yang mereka miliki. Ya. Maka apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum ya wa ma alatnahum min amalihim min syai'.
Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahim. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dia kerjakan. Jemaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi ayat ini menunjukkan bahwa ya bisa berkumpul bersama keluarga dan anak keturunannya nanti di surga kelak. Dan tentunya kita di dunia ini kalau kumpul dengan keluarga luar biasa kita senang, ya. Biasanya bukan tertentu saja yang biasa kita bisa kumpul keluarga, ya. Biasanya kalau habis Idul Fitri, ya, Fitri biasa, Idul Adha biasa kayaknya momennya kurang ini biasa. Kalau Idul Fitri biasanya itu, karena biasanya liburnya panjang, ya. Karena belum ke Ramadan, ya, anak-anak pada libur, ya. Yang jauh-jauh juga pada libur datang, kumpul. Kita senang kumpul dengan anak, mungkin juga yang sudah punya cucu juga kumpul dengan cucu, ya. Suatu kebahagiaan kita kumpul-kumpul. Atau ada acara kita kumpul, kita senang, ya. Jadi di dunia, ya, bagaimana nanti kalau di akhirat kita kumpul dengan, ya, bersama dengan istri, bersama dengan anak, bersama dengan cucu, ya, keluarga kita sama-sama masuk surga, ya. Dan ayat ini menunjukkan, ya, di surga itu kan bertingkat-tingkat, ya. Di surga itu bertingkat-tingkat. Dan kita ini beramal tentunya juga tadi akan dibalas sesuai dengan amal kita, apa yang kita kerjakan, ya. Tetapi ketika misalnya kita semuanya masuk dalam surga, mungkin ada di antara keluarga itu yang, ya, surga itu kan derajat, dia tingkatannya semakin ke atas semakin tinggi kedudukannya kan, ya. Mungkin misalnya ada yang setelah dihitung dihisab ini, oh ternyata diputuskan dia masuk di surga tingkat kedua misalnya, ya. Di antara keluarga itu mungkin ada si ayah misalnya mungkin tingkat ketiga, ya. Ya mungkin ada anak yang luar biasa, dia punya amalan ibadah dan seterusnya, ternyata dia levelnya tinggi, mungkin di tingkat ketujuh, ya. Maka yang berada di tingkat ketujuh itu diberikan yaitu mereka bisa kemudian mengangkat daripada anggota keluarga yang di bawah itu untuk kemudian naik ke level di mana dia berada. Jadi bukan juga yang di atas ditarik ke bawah, justru yang di atas itu, ya, menarik keluarga-keluarga yang berada di bawah di bawah itu naik ke atas untuk kemudian berkumpul bersama mereka dengan keluarga, ya. Ini suatu kenikmatan jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita harus perhatikan, bahwa kita hidup di dunia ini ya bukan hanya sekedar ya, semata-mata tadi mencari kebahagiaan dunia, kemudian juga kita menjalankan aktivitas ibadah, tapi bagaimana itu tadi itu punya perhatian supaya kemudian, ya, kita ada risau keinginan usaha untuk bagaimana kita bisa masuk surga, ya. Bahkan bukan, ya, kalau bisa lagi bukan hanya sekedar lingkup keluarga, kita juga bisa keluar lagi, ya. Ya, ada tetangga kita, teman-teman kita dan seterusnya. Kita ajak sama-sama belajar, ya. Ya, luar biasa di sini. Sebenarnya ada fasilitas di sini untuk sesurga bersama, ya. Ya. Dan biasa kadang mungkin pengajian kurang ya, ini karena kesibukan juga, ya. Kalau mungkin bisa masih biasa durasi agak pendek, ya. Biasa orang sudah pada beraktivitas, ya. Ini sebenarnya fasilitas untuk kemudian kita bisa sesurga, ya. Sama-sama kita mengajak dalam kebaikan, ya. Kita bisa bersama. Nah, kita lanjutkan sedikit dari surat Tahrim ini, yaitu, nah, setelah Allah, ya, mengingatkan kita, ya, untuk menjaga diri bersama keluarga, ya, dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah menyampaikan tentang bagaimana kondisi neraka tersebut, ya. Kondisi neraka tersebut, ya. Allah melanjutkan firman-Nya, wa quduhan nas wal hijarah. Neraka itu kata Allah Subhanahu wa taala, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia dan batu. Jadi bukan kayu bakar, ya.
bukan yang lain tapi batu. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin dulu kalau kita di kampung biasa memakai kayu bakar ya, masak, tapi biasa di tiga batu biasa itu jadi penyangganya itu periuk ya. Tapi mungkin kurang yang perhatikan coba. Biasanya mungkin sudah padam apinya, sudah tidak ada lagi panas di api, tapi coba sentuh batunya. Coba sentuh batunya. Batunya itu bertahan lama panasnya. Jadi batu itu tahan panasnya, ya. Artinya apa? Siksaan itu yang begitu semakin panas itu. Kenapa? Karena bebatuan. Ya. Itu juga dijelaskan dalam tafsir. Jadi bukan kenapa batu sudah dia tahan panasnya dan untuk bagaimana supaya penduduk neraka itu merasakan itu siksaan tersebut. Ya. Siksaan tersebut. Kemudian ya juga Allah menyebutkan bahwa di neraka itu penjaga neraka itu adalah alaiha malaikatun ghiladun syidad. Bahwa penjaga neraka itu malaikat-malaikat yang ghiladun syidad. Malaikat yang kasar ya. Syidad malaikat yang yang keras ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu sifatnya adalah ya tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya. Ya. Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tadi adalah malaikat yang penjaga neraka dan malaikat yang gila dan syiddat, kasar dan keras ya. Kasar dan keras ya. Jadi bagaimana orang yang punya kita misalnya berinteraksi, bagaimana berinteraksi dengan orang yang kasar ya. Orang yang kasar bagaimana? Tentunya tidak enak ya. Orang yang kasar, keras, kita berinteraksi dengannya tidak enak ya. Dia berbicara kepada kita, ya Allah, ya. Kata-katanya kasar, ya. Tidak menyejukkan hati, ya. Mungkin selalu dibentak-bentak, dia ini dengan kata-kata yang tidak enak kedengaran, ya. Bagaimana kalau malaikat mungkin, ya. Malaikat yang kasar, ya, keras. Ya, sikapnya keras, kasar. Bagaimana misalnya kalau dia tarik misalnya, tidak ada pelan-pelan, ya kasar, ya keras. Jadi Allah memberikan penggambaran, ya, bagaimana kondisi daripada neraka tersebut. Ya. Dan sebagaimana kita juga ketahui bahwa sifat malaikat yang digambarkan itu bahwa malaikat itu adalah tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah, ya, dan senantiasa siap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia, ya. Karena kenapa setan tidak punya nafsu, ya, siap saja. Ada malaikat yang ditugaskan zikir, ya. Ada malaikat yang ditugaskan membawa wahyu, ya, tugaskan mengatur hujan. Ya, rezeki diperintahkan untuk mencabut nyawa dan seterusnya, dia punya tugas, dia jalankan tugas itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda manusia, ada hawa nafsunya, ya. Ketika diperintah, ya ada yang taat, ya ada yang tidak taat, ya. Itulah manusia, ya, tidak sama dengan mereka. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ya kembali bahwa sebagai seorang muslim, ya, visi kita itu adalah tadi visi akhirat, ya, kebahagiaan akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Di dalam hadits qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah berfirman, "A'dadtu li ibadis shalihin." Saya persiapkan, yaitu bagi hamba-hambaku yang soleh, ya, suatu kenikmatan, ya, ma la ainun ra'at, kenikmatan surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhun sami'at, tidak pernah didengarkan oleh telinga, wala ataral qalbi, ya, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Jadi keindahan surga yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang soleh itu kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Jadi kalau pernah kita mungkin jalan-jalan pesiar pada satu tempat yang digambarkan pemandangannya sangat indah dan seterusnya, dan kita ingat juga misalnya penggambaran Allah dalam Al-Quran tentang surga tersebut, ya, misalnya di surga itu di bawahnya sungai-sungai mengalir, ya. Mungkin ketika kita jalan kita mendapati sungai yang jernih mengalir airnya, mungkin teringat dengan keindahan surga, ya, yang diceritakan Allah dalam Al-Quran, ya. Maka itu tidak ada apa-apanya, ya, keindahan di dunia ini dibanding daripada keindahan yang ada di surga. Begitu juga ketika kita mendengarkan suatu berita tentang sesuatu keindahan, sesuatu kenikmatan dalam kehidupan dunia ini, ya, mungkin kita terbayangkan dengan keindahan di dalam surga, ya, kenikmatan dalam surga, maka tidak ada apa-apanya. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terlintas, tidak bisa terlintas pun di dalam, ya, hati manusia. Kalau ada yang kita bayangkan mungkin surga seperti ini, ya, mungkin surga seperti ini, dia tidak pernah bisa dibayangkan daripada keindahan daripada surga tersebut, ya. Bagaimana indahnya daripada surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Dan begitu juga sebaliknya adalah bagaimana siksaan Allah kepada penghuni neraka, ya. Sebagaimana tadi kita bacakan ayatnya, ya. Bagaimana malaikat yang kasar, kita membayangkan kekasaran sesuatu itu belum ada apa-apanya, ya. Lebih kasar, lebih keras, lebih bengis lagi, ya, dari apa yang kita bayangkan. Sehingga kemudian kita punya harapan yang besar untuk, ya, bagaimana menjaga diri kita, ya, menjaga diri kita dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya untuk menjadi untuk penghuni surga, ya, sesuai dengan cita-cita kita, harapan kita terbebaskan dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala, ya, kita jalankan misinya tadi itu, ya, yaitu dimulai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga daripada ibadah, ya. Mulai dengan belajar, ya. Kita mulai dengan belajar, dan dengan belajar itulah yang kita bisa mengetahui bagaimana caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan belajar kita melihat, membaca tuntunan Rasulullah, oh seperti inilah Rasulullah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah langkah awal jalan untuk menuju surga Allah yang menjadi cita-cita kita, harapan kita jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup terakhir dengan satu hadis, ya, bahwa jalan menuju surga itu adalah lewat menuntut ilmu, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, masalah tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan
jalannya dia untuk masuk ke dalam neraka. Apa ke dalam surga? Ya. Akan maksudnya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan menuju surga itu adalah dimulai dengan menuntut ilmu. Ya. Menuntut ilmu. Kajian-kajian, belajar Al-Quran, belajar Sunnah, ya. Itu jalan untuk kita masuk ke dalam. Ya. Sebutkan oleh Rasulullah itu adalah barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya masuk ke dalam al-jannah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga majelis ilmu itu biasa juga diibaratkan sebagai Riyadul Jannah, ya, min Riyadil Jannah, di antara taman-taman surga. Di antara taman surga. Jadi orang itu sudah, kalau kita biasa mungkin analogikan sederhana, suatu rumah yang kita memasuki, ya, ketika kita sudah berada di tamannya, di halamannya itu sudah selangkah lagi kita sudah masuk ke dalam. Ilmu itulah tarifahnya, jalannya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jemaah yang Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada sore hari ini, ya, sebagaimana tadi disampaikan, ya. Mungkin ada hal-hal yang kita mau diskusikan, ya, atau mungkin juga ada tambahan-tambahan, ya, dari jemaah, ya, bisa kita diskusi beberapa menit ke depan. Ya. Itu saya kembalikan ke moderator untuk membuat acara. Ya, sekarang mungkin dari jamaah ibu di belakang, kalau ada mau diperdalam diketuk mic-nya. Dari jemaah bapak-bapak juga, kalau ada yang mau diperdalam apa yang disampaikan Ustaz, silakan. Kalau belum ada, saya yang mulai, Ustaz. Iya, Saya mulai. Sebagaimana yang disampaikan tadi, Ustaz, kategori manusia itu ada 4 tadi, Ustaz, yang disampaikan. Ada yang sengsara, kemudian di akhirat juga sengsara, kemudian ada yang hidupnya bahagia kelihatannya, kemudian sengsara di akhirat, atau sebaliknya, kemudian dia di dunia bahagia dan di akhirat dia bahagia. Yang saya mau dalami yang dua ini, yang dua tadi, kalau sengsara di dunia kemudian sengsara akhirat, saya kira mungkin jelas, mungkin dilihat seperti itu. Kemudian juga bahagia di dunia kemudian bahagia di akhirat. Tapi yang menjadi pertanyaan saya seperti ini, Ustaz. Kalau dia bahagia di dunia kemudian sengsara akhirat, atau sebaliknya, sengsara di sengsara di dunia kemudian bahagia di akhirat, apakah bukan hanya pandangan manusia itu, Ustaz? Artinya pandangan manusia melihatnya dia bahagia, sebenarnya tidak. Artinya dia di akhiratnya nanti sengsara sebenarnya, tapi orang melihatnya seperti bahagia. Tapi kalau dirinya mungkin dia tidak merasakan kebahagiaan. Jadi itu yang saya mau dalami, Ustaz. Atau sebaliknya, dia kelihatan sengsara tapi dia bahagia di akhirat. Mungkin orang melihatnya sengsara, mungkin orang lain melihatnya sengsara tapi sebenarnya dia bahagia. Ya. Bagaimana penjelasan, Ustaz? Sebenarnya kalau 4 golongan itu kita perkecil lagi, sebenarnya cuma 2 saja, iman dan kufur, mukmin dengan kafir. Ya, tentunya endingnya tadi itu di akhirat, ya. Orang yang bahagia di akhirat itulah orang yang beriman. Orang yang sengsara di akhirat itulah orang yang kafir, ya. Masalah dunia, ya, tentunya tadi itu orang beriman ada yang bahagia juga di dunia, tidak berkecukupan di secara materi kita ini lihat, ya. Ada orang yang kita kelihatan susah,
dari segi lahiriahnya kan kehidupannya, tapi itu orang beriman juga ya. Dan tentunya kita kayakini bersama bahwa dalam kehidupan dunia ya Allah juga sudah menetapkan daripada ketetapan setiap hamba itu, termasuk masalah kelapangan rezeki dan seterusnya itu sudah ditetapkan ya. Jadi makanya Pak, ada satu di dalam kitab itu ya, bagi orang beriman itu ya, ketika mengimani tentang masalah ketetapan Allah, masalah pembagian rezeki, maka dia sebenarnya tenang saja, dia tidak memiliki sifat iri hati kepada orang yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah ya, karena dia sudah tahu bahwa Allah memang sudah membagi rezeki kepada hambanya sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah kepada hambanya itu. Jadi mungkin sama-sama dosen, tapi ada yang diberikan dari segi materi ya, dibukakan pintu-pintu rezeki lebih dibanding daripada yang lain ya. Padahal sama-sama profesi, ada sama-sama pedagang, bertetangga lagi sama-sama ya. Mungkin juga sama-sama penjual ATK juga. Tapi dilihat di situ, itulah sebenarnya di situ ya, Allah telah membagi daripada rezeki itu sesuai dengan apa yang kita tahu. Makanya kita kembali dengan itu. Nah, itu pentingnya tadi kembali kepada al-imanu bil qadar, itu adalah iman terhadap takdir Allah SWT. Nah tadi yang dua tadi ini juga, orang kafir ini juga seperti itu. Ada yang kehidupannya sengsara di dunia, ada kelihatannya juga bahagia ya, berkecukupan. Nah itu sebenarnya maksudnya itu bahagia di dunia itu dilihat dari segi materi juga, maksudnya situ ya, pandangan manusia. Oh, punya jabatan tinggi, pejabat mungkin, dia punya banyak rumah, punya kendaraan mewah dan seterusnya, ya itu. Ya. Tetapi di balik itu pada hakikatnya sebenarnya apa? Karena dia jauh dari Allah ya, pada saatnya tidak merasakan kebahagiaan itu. Ya. Dia tidak merasakan kebahagiaan itu. Makanya biarnya banyak mereka yang banyak duit, ya pergi melancong ke sana kemari, ya pergi ke Hong Kong, pergi ke Amerika, pergi kemana untuk cari kebahagiaan itu kan, ya. Yang nggak pada kebahagiaan di sana, pada kebahagiaan itu adalah diri kita, ya. Di Indonesia banyak tempat rekreasi, nggak usah jauh-jauh, ya. Di dekat-dekat Sudiang sini saja kita keluar kalau misalnya menghirup kan banyak. Tapi kuncinya kebahagiaan itu bukan di tempat itu, dalam diri kita, di hati kita. Dengan zikrullah, dengan ibadah tadi itu di situ. Jadi ada yang kita lihat ya, dia secara secara materi, secara lahiriah, oh orang ini bahagia ya. Tetapi secara hakikat mereka sebenarnya menderita. Ya. Kenapa? Karena tidak ada ketenangan, ketenteran dalamnya, karena tidak ada iman di dalam. Nah, iman itu sebenarnya dia. Yang paling parah secara fisik juga di dunia, karena dia kafir, di dunia juga secara fisik menderita. Ya. Ada kisahnya itu kan, ya. Kisahnya daripada Imam, ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, rahimahullah taala. Beliau pada waktu itu menjadi hakim, ya, hakim agung, ya, di Mesir pada saat. Ya, pada waktu itu kan kendaraan yang paling mewah itu adalah kereta yang ditarik oleh beberapa ekor kuda. Kalau sekarang apa ini? Alphard atau apa, kemudian masih ada yang lebih mahal, misalnya 1 miliar harganya kan? Dianggap setiap hari itu imam itu pergi ke kantornya itu, ya, sebagai hakim agung itu, ya, itu dan kendaraan mewah itu, ya. Kemudian dicegat di tengah jalan oleh seorang Yahudi, ya. Pekerjaannya serabutan, ya. Mungkin kira pemulung lah, ya, atau mungkin ini, ya, tidak ini, ya. Dikasih imam, ya. Dia mengatakan, wah imam, saya pernah mendengar Nabi kalian, ya, sabda kalian, Nabi kalian mengatakan, ya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir.
Ya. Katanya dunia itu adalah penjara bagi orang-orang beriman, surganya orang-orang kafir. Ya. Bagaimana itu? Sementara iman ini kehidupannya mewah seperti itu, pakaiannya, ya, rapi, ya, kendaraannya juga, ya. Tetapi kami ini yang menurut pandangan kan orang kafir ini, tapi pekerjaan saya seperti itu. Maka sang imam menyampaikan kepadanya, kami ini dengan kehidupan seperti ini masih neraka masih penjara bagi kami ini, ya. Seperti orang di penjara, masih banyak kenikmatan yang belum bisa kami rasakan ini, ya. Ibarat terpenjara, ya. Sementara kalian dengan kehidupan seperti itu, menderita seperti itu sudah surga bagi kalian. Kenapa? Ya, kalau kami di akhirat, kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah kepada kami jauh lebih banyak lagi, lebih besar lagi dibanding yang kami rasakan sekarang. Tapi Anda, penderitaan yang Anda rasakan sekarang ini, ketika di akhirat nanti akan lebih besar lagi penderitaannya lagi, siksaannya nanti lebih besar lagi. Oh, dia sadar. Akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Itu tentunya sebenarnya iman itu, ya. Jadi ini sebagai ilustrasi, ya. Jadi orang beriman, ya, kalaupun kelihatannya secara zahir mungkin kita lihat susah dan seterusnya, tetapi kalau dia ada ibadahnya, kita lihat setiap waktu sholat dia ke masjid, dia ada ibadahnya, semuanya dia adalah orang yang bahagia. Orang yang bahagia karena dia banyak bersyukur kepada Allah atas kami. Walaupun secara lahir kita lihat dia menderita, cuma buku saja dia punya rumah, ya. Mungkin cuma beralaskan tikar apa saja di sini rumah, tapi ketika kita lihat dia jaga ibadahnya dan seterusnya, ya, maka semuanya dia merasakan kebahagiaan. Sebaliknya seperti itu. Kalau ada orang kafir, ya, mungkin rumahnya berlantai 10, ya, pakai lift lagi dan seterusnya, AC-nya di rumahnya, ya, dingin sekali dan seterusnya, ya. Ketika tidak ada iman dalam dirinya, maka sebenarnya mereka dalam kegalauan, mereka dalam kebingungan, kebimbangan, ya. Mereka tidak akan merasakan tenangan kecuali ada iman di dalam diri. Ada dzikrillah, dengan zikir kepada Allah itu akan merasakan menjadikan hati kita menjadi terang, ya, menjadi tenang, ya, bahagia kepada Allah Subhanahu. Ya, ini dari jemaah yang lain dari belakang Ibu. Ada yang silakan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, di surah Al-Tamrin ayat 1 yang artinya, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Apa makna dari ayat itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, ya, jadi sudah ada pertanyaan dari ibu-ibu, ya, tentang surah Tahrim ayat yang pertama, ya. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini juga sebenarnya surah Tahrim juga sekaligus diambil dari ayat pertama ini namanya, ya. Allah berfirman, ya ayuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtagi mardata azwajik, wallahu ghafurur rahim. Jadi ayat ini tentunya turun berkaitan dengan satu peristiwa, ya. Kejadian terkait dengan istri-istri Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya sini ada konspirasi di sini, ya. Beberapa istri dari Nabi, ya. Jadi Nabi, ya, yaitu meminum madu, ya, ketika mengunjungi salah satu di antara rumah istrinya, ya. Kemudian istri yang lain tahu. Tetapi nanti kalau, ya, sudah ada yang provokasi, nanti kalau Nabi datang, tutup ininya, hidupnya,
seperti ada sesuatu yang bau kan, ya, ini sudah. Jadi akhirnya kemudian yaitu Rasulullah SAW, singkat cerita, akhirnya kemudian Rasulullah SAW itu ya karena mengharapkan yaitu keridhaan dari istrinya, akhirnya kemudian mengharapkan itu madu. Ya. Hanya Allah katakan 5 hari ini Allah bulan. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan bagimu? Ya. Jadi tegur Rasulullah SAW ditegur oleh Allah. Nah ini juga memberikan pelajaran berharga bagi kita bahwa ya hak ya prerogatif untuk menetapkan halal haram itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja ya itu tidak boleh. Ya. Kecuali apa yang memang sudah diarahkan oleh Allah ya. Jadi kalau Rasulullah ini kan jelasin ya sudah ada penjurusan di sini ya. Kalau ada misalnya kita baca hadis kemudian Rasul mengatakan ini haram atau tidak boleh atau dibenci, dilarang, ya maka tentunya itu adalah seiring dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ya, atau kemudian apa yang memang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa berfirman di dalam Al-Quran yaitu ya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa wahyu yuha. Dan Nabi itu tidaklah menyampaikan, mengucapkan sesuatu itu kecuali tidaklah mengikuti hawa nafsunya, ya, menyampaikan ya sesuai dengan hawa nafsunya, melainkan kemudian wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika asalnya adalah sesuatu yang dibolehkan, tetapi kemudian dia mau mengharapkan untuk itu pada sesuatu hal yang sudah diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, tidak boleh kita mengharamkan sesuatu apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ketiga, ya, tidak boleh kita gara-gara mencari keridhaan manusia kemudian kita mengubah daripada status hukum sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan Allah sudah mengatakan ini halal, kemudian karena mengharapkan keridhaan manusia kita mengatakan itu haram, atau sebaliknya Allah sudah mengatakan ini haram, kemudian menginginkan mengharapkan daripada keridhaan manusia kita katakan ini halal. Samakan dengan peristiwa ya, yaitu salah seorang sahabat Nabi yang tadinya ke Nasrani ya, yaitu Adi bin Hatim ya. Ketika turun ayat tentang ya janganlah kalian menjadikan ya rahib-rahib, pendeta-pendeta kalian itu adalah Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat ini, kemudian Adi bin Hatim datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, kami ini tidak pernah menjadikan ya rahib pendeta itu sebagai Tuhan yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan betul. Secara langsung dia tidak pernah sujud ini di hadapan para rahib pendeta tersebut, ya. Tetapi Rasul mengatakan, apakah engkau menghalalkan apa yang dihalalkan oleh para rahib dan pendeta itu? Dia mengatakan iya. Apakah juga engkau mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh rahib dan pendeta itu? Dia mengatakan iya. Maka disitulah bentuk ibadah kalian kepada rahib dan pendeta itu. Kenapa? Karena dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba, ini bentuk ibadah secara tidak langsung, ya. Dan itu kejadian itu. Yang kita menjadi Tuhan selain Allah. Tuhan selain Allah. Maksudnya apa? Kita berani-berani mengatakan ini halal, padahal itu haram. Atau sebelumnya kita mengatakan ini haram, padahal itu adalah haram. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita mengangkat diri kita sebagai Tuhan tanpa kita sadari menetapkan halal haram. Yang menetapkan itu adalah
hak daripada Allah Subhanahu. Ya saya kira itu Allah alam. Ya, apa masih ada di belakang? Kalau masih ada di ketuk mic. Ya, karena waktu juga bisa sudah tidak ada lagi yang mau untuk menutup pertemuan ini. Ya baik, ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomahan kepada kita, keberkahan hidup kepada kita, ya, kepada keluarga kita. Ya, kemudian sesuai dengan harapan kita tadi, doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa satu jaga, tapi jangan lupa setiap kita berdoa jangan lupa itu doa itu, ya, dan renungi isinya itu, sehingga kemudian betul-betul kita bisa mendapatkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mendapatkan ampunan dan keberkahan dalam jamaah dalam majelis kita, maka mari kita mengakhiri majelis kita dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.